Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elma Dwi Mulyani dengan NIM O1A1200012 dari kelas A, program studi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai metabolisme karbohidrat. Langsung saja kita ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu definisi. Definisi dari glikolisis, glikogenesis, glicogenolisis, dan gluconeogenesis. Yang pertama, glikolisis merupakan tahap katabolisme glukosa yang dipecah menjadi dua molekul asam piruvat. Glikogenesis merupakan biosintesis glikogen dari satuan-satuan glukosa. Glikogenolisis merupakan katabolisme glikogen menjadi monomer glukosa. Gluconeogenesis merupakan biosintesis atau pembentukan glukosa baru dari prekursor non-karbohidrat. Selanjutnya yaitu siklus glikolisis, yang dimana glikolisis adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa yang memiliki 6 atom C menjadi asam piruvat atau senyawa yang memiliki 3 atom C, NADH dan ATP. ATP atau adenosin trifosfat merupakan senyawa berenergi tinggi. Setiap pelepasan gugus fosfatnya menghasilkan energi. Adapun tahapan glikolisis melalui tahap penggunaan energi dan pelepasan energi sebagai berikut. Dimulai dari tahap penggunaan energi. Yang pertama, penambahan gugus fosfat pada molekul glukosa dengan bantuan enzim heksokinase sehingga terbentuk glukosa 6-fosfat. Selanjutnya yang kedua, glukosa 6-fosfat diubah menjadi isomernya yaitu fruktosa 6-fosfat. Selanjutnya tahapan yang ketiga, fosfofruktokinase mentransfer gugus fosfat dari ATP ke fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 1,6 bifosfat. Tahapan yang keempat yaitu aldolase membagi molekul gula atau fruktosa 1,6 bisfosfat menjadi 6 molekul gula yang berbeda dan merupakan isomernya. Tahapan yang kelima, 2 molekul gliseraldehid fosfat masing-masing akan masuk pada tahapan glikolisis selanjutnya. Selanjutnya tahap pelepasan energi, yaitu pada nomor tahapan 6, triosafosfat dehidrogenase mengkatalisis pemindahan elektron dan H+ dari substrat atau gliseraldehid fosfat ke NAD+ membentuk NADH. Selanjutnya tahapan yang ketujuh, glikolisis menghasilkan ATP. Gula telah diubah menjadi senyawa asam organik oleh fosfogliserokinase. Yang tahapan ke-8, gugus fosfat dipindahkan sehingga menjadi 2 fosfogliserat oleh fosfogliseromutase. Tahapan yang ke-9 yaitu 2 fosfogliserat melepaskan molekul H2O sehingga terbentuk fosfoenol piruvat kinase oleh enolase. Selanjutnya tahapan yang ke-10 atau yang tahapan terakhir, piruvat kinase mentransfer gugus fosfat sehingga menghasilkan 2 ATP lagi. Selanjutnya ada siklus Krebs. Siklus Krebs atau siklus asam trikarboksilat adalah proses kedua katabolisme atau respirasi sel untuk menghasilkan energi yang lebih tinggi. Adapun proses yang terjadi dalam siklus Krebs yaitu yang pertama. Langkah pertama, siklus Krebs dimulai dengan penggabungan asetil koenzim A dengan oksaloasetat untuk menghasilkan molekul 6 karbon sitrat dan melepaskan koenzim A SH yaitu asetil koenzim A yang terkait pada gugus sulfhidril. Langkah kedua yaitu 6 karbon sitrat yang kini tinggal 4 kehilangan molekul air di dalamnya dan berubah menjadi isomernya yaitu molekul isositrat. Langkah yang ketiga, terjadi proses oksidasi pada isositrat yang membuatnya melepaskan karbon dioksida. Molekul 5 karbon, alfa ketoglutarat dan
2 elektron. Langkah yang keempat yaitu alfa ketoglutarat hasil langkah kelima lalu dioksidasi dengan bantuan enzim ketoglutarat dehidrogenase. Langkah 4 sama dengan langkah ketiga karena oksidasi alfa ketoglutarat juga mereduksi NAD+ menjadi NADH, melepaskan karbon dioksida, namun gugus koenzim A menjadi suksinil koenzim A. Langkah kelima, koenzim A pada suksinil koenzim A diganti oleh gugus fosfat sehingga suksinil koenzim A berubah menjadi suksinat. Suksinat kemudian membentuk guanin trifosfat atau GTP atau yang dikenal sebagai energi dalam bentuk ATP. Langkah yang keenam yaitu suksinat dari langkah 5 kemudian dioksidasi menjadi fumarat. Pada proses ini dihasilkan energi yang tidak terlalu besar namun dapat mereduksi FAD menjadi FADH2. Langkah yang ketujuh yaitu ke dalam fumarat dimasukkan molekul air sehingga merubahnya menjadi molekul 4 karbon malat. Langkah yang kedelapan yaitu ini adalah langkah terakhir dari siklus Krebs di mana malat dioksidasi. Oksidasi malat ini menghasilkan molekul 4 karbon di awal siklus Krebs yaitu oksaloasetat dan melepaskan energi dalam bentuk NADH. Oksaloasetat kemudian mengulang kembali langkah pertama siklus Krebs dan seterusnya sehingga siklus Krebs berlangsung secara terus-menerus. Dalam satu kali siklus Krebs dihasilkan 2 molekul karbon dioksida, 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Materi selanjutnya yaitu rantai respirasi atau transport elektron. Transport elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob, di mana akan dihasilkan ATP dari NADH dan FADH2, hasil dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Di membran ini terdapat bagian-bagian penting yang berperan sebagai penerima elektron, yaitu kompleks protein 1, kompleks protein 2, kompleks protein 3, kompleks protein 4, ubiquinon, dan sitokrom C. Proses ini disebut juga dengan fosforilasi oksidatif. Adapun proses transport elektron untuk NADH yaitu sebagai berikut. Molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 1 kemudian berpindah menuju ubiquinon. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1 menyebabkan H+ dikeluarkan menuju ruang antar membran. Dari ubiquinon, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokrom C. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antar membran. Dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks sitokrom 4 yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir yaitu O2. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 4 menyebabkan sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antar membran. O2 setelah menerima elektron akan mengikat H+ dan membentuk H2O. 3H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Setiap H+ yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan 1 molekul ATP. Jadi total dari 1 NADH akan dihasilkan 3 ATP. Selanjutnya, proses transport elektron untuk molekul FADH2 sebagai berikut. Molekul FADH2 akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 2, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Namun pada tahap ini tidak menyebabkan dikeluarkannya H+. Kemudian elektron akan meninggalkan ubiquinon dan menuju kompleks protein 3, sitokrom C, dan kompleks protein 4.
saat elektron melewati kompleks protein 3 dan 4 masing-masing menyebabkan dikeluarkannya molekul H+. Jadi, hanya 2 H+ yang dikeluarkan hingga nantinya masuk kembali melalui ATP sintase dan terbentuk 2 ATP. Di akhir proses, elektron juga ditangkap oleh O2 menghasilkan H2O. Dari kedua proses sebelumnya, NADH menghasilkan 3 molekul ATP, sedangkan FADH2 menghasilkan 2 molekul ATP. Jadi, dalam transport elektron dihasilkan kira-kira 34 ATP. Ditambah dari hasil glikolisis dan siklus Krebs, maka secara keseluruhan, reaksi respirasi seluler menghasilkan total 38 ATP dari 1 molekul glukosa. Akan tetapi, karena dibutuhkan 2 ATP untuk melakukan transport aktif, maka hasil bersih dari setiap respirasi seluler adalah 36 ATP. Selanjutnya yaitu hubungan metabolisme antara karbohidrat, lipid, dan asam amino. Pada gambar terlihat karbohidrat, protein, dan lemak bertemu pada jalur siklus Krebs dengan masukan asetil koenzim A. Asetil koenzim A sebagai bahan baku dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, protein, maupun lemak. Titik temu dari berbagai jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar di dalam sel. Hasil katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak juga bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain, yaitu dapat membentuk ATP, hormon, komponen hemoglobin, ataupun komponen sel lainnya. Lemak atau asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi. Sedangkan karbohidrat atau glukosa dan protein atau asam glutamat banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat. Adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Pada jalur katabolisme yang berbeda, glukosa dan asam glutamat dapat menghasilkan jumlah ATP yang sama yaitu 36 ATP. Sedangkan katabolisme asam heksanoat dengan jumlah karbon yang sama dengan glukosa 6 karbon menghasilkan 44 ATP, sehingga jumlah energi yang dihasilkan pada lemak lebih besar dibandingkan dengan yang dihasilkan pada karbohidrat dan protein. Sedangkan jumlah energi yang dihasilkan protein setara dengan jumlah yang dihasilkan karbohidrat dalam berat yang sama. Nah, dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan jika kita makan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak akan lebih memberikan rasa kenyang jika dibandingkan dengan protein dan karbohidrat. Rasa kenyang tersebut disebabkan oleh kemampuan metabolisme lemak untuk menghasilkan energi yang lebih besar. Selanjutnya, metabolisme di dalam tubuh manusia. Yang bagian pertama yaitu proses glikolisis aerob dan energi atau ATP yang dihasilkan satu glukosa. Glikolisis merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam piruvat, dan 2 molekul NADH. Tahap kedua setelah glikolisis adalah dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam piruvat menjadi asetil koenzim A. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, satu molekul asam piruvat akan menghasilkan satu molekul asetil koenzim A, CO2 dan NADH. Oleh karena pada tahap glikolisis dihasilkan 2 asam piruvat, maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil koenzim A, 2 molekul CO2 dan 2 molekul
NADH. Siklus Krebs adalah tahapan ketiga dari serangkaian proses respirasi aerob. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Tahap ini merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai pembentukan ATP. Paling banyak, transport elektron berlangsung di dalam krista, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kemudian, senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Senyawa yang terlibat dalam transport elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen. Dari tahapan glikolisis sampai siklus Krebs, NADH dan FADH2 yang dihasilkan berturut-turut adalah 10 dan 2 molekul. Selanjutnya yaitu proses glikolisis anaerob dan energi atau ATP yang dihasilkan satu glukosa. Glikolisis anaerob adalah salah satu proses katabolisme yang tidak menggunakan oksigen bebas sebagai penerima atom hidrogen terakhir, tetapi menggunakan senyawa tertentu. Asam piruvat yang dihasilkan pada tahapan glikolisis dapat dimetabolisasi menjadi senyawa yang berbeda, atau ada atau tersedianya oksigen atau tidak. Pada kondisi aerobik, tersedia oksigen, sistem enzim mitokondria mampu mengkatalisis oksidasi asam piruvat menjadi H2O dan CO2, serta menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Pada kondisi anaerobik, tidak tersedia oksigen. Suatu sel akan dapat mengubah asam piruvat menjadi CO2 dan etil alkohol serta membebaskan energi ATP. Atau oksidasi asam piruvat dalam sel otot menjadi CO2 dan asam laktat serta membebaskan energi ATP. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.